Pembahasan kita kali ini berjudul Fungisida nabati untuk mengatasi dan mencegah busuk pangkal batang dan busuk akar pada tanaman. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update dari saya selanjutnya. Terima kasih. Fungisida nabati yang akan kita bahas namanya cengkeh. Nama ilmiahnya Syzygium aromaticum. Cengkeh merupakan salah satu sumber bahan pestisida nabati yang mengandung bahan aktif eugenol dan komponen non-fenolat lainnya. Cengkeh memiliki spektrum penggunaan atau rangkaian penggunaan yang sangat luas. Karena sangat efektif digunakan baik sebagai bakterisida, fungisida, insektisida, nematisida, maupun moluskisida. Senyawa eugenol yang terkandung dalam cengkeh bersifat toksik atau racun terhadap beberapa jenis jamur dan patogen tanaman. Seresah atau daun kering, ranting kering, dan dahannya yang mati, daunnya yang masih hijau, gagang, bunga, hingga minyak cengkeh semuanya mengandung eugenol. Eugenol dan turunannya memiliki efek anti cendawan, antibakteri, antirematik, antiseptik, bahkan antivirus. Hasil uji coba laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa eugenol bersifat racun bagi cendawan patogenik atau parasit yang menimbulkan penyakit bagi tanaman, seperti Phytophthora yang sudah kita bahas pada video sebelumnya terkait dengan penyakit busuk pangkal batang dan busuk akar pada tanaman jeruk. Berdasarkan hal inilah, busuk pangkal batang dan busuk akar, penyakit yang menyerang jeruk, mampu diatasi dengan ekstrak cengkeh ini. Untuk membuat ekstrak cengkeh, pertama-tama saya akan mengambil bagian dari cengkeh tersebut. Itu terlihat saya sedang mengambil daun, ranting, dahan, gagang cengkeh atau buah cengkeh yang masih muda. Terlihat itu pada gambar, cengkehnya masih belum matang atau belum layak dipanen sebenarnya. Tapi karena seluruh bagian cengkeh ini mengandung eugenol yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai fungisida nabati, maka itu saya masukkan juga untuk diambil. Nah, itu terlihat sudah ada di dalam ember. Ini tidak saya timbang, tapi kalau dikira-kirakan beratnya sekitar 100 gram. Selanjutnya, kita akan coba mengolah atau membuat ekstrak daun cengkeh ini dengan cara memblendernya. Sebenarnya masih ada cara lain yang bisa digunakan seperti ditumbuk dengan ulekan. Ulekan itu batu yang biasa digunakan untuk menghaluskan bumbu-bumbu dapur seperti cabai. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan blender saja biar lebih cepat ya. Terlihat itu saya sedang memasukkan seluruh bagian yang sudah diambil dari batang cengkeh tadi. Ada daunnya, ada gagangnya, ada rantingnya, dan ada juga buahnya. Dimasukkan ke dalam blender. Kemudian kita tambahkan sedikit air agar proses penghalusannya lebih gampang. Ya, semacam pelumas lah. Karena kalau tanpa air akan kesulitan putaran pisau blendernya untuk menghaluskan bagian-bagian dari tanaman cengkeh ini. Lanjut, kita mulai proses blendernya, penghalusannya. Itu terlihat ya asik juga putarannya. Ini tidak cukup satu kali ini ya, karena ada sekitar 1 ember tadi bagian dari cengkehnya yang saya ambil. Ini part pertama kayaknya, bagian pertama.
atau trik pertama ini untuk penghalusan dari proses pembuatan ekstrak cengkeh yang akan kita gunakan nanti sebagai fungisida nabati untuk mengatasi busuk pangkal batang dan busuk akar pada tanaman, khususnya jeruk. Sebagaimana yang telah kita singgung tadi di awal, di pengantar, bahwasanya cengkeh ini memiliki spektrum penggunaan atau rangkaian penggunaan yang sangat luas. Jadi, fungisida nabati yang terbuat dari ekstrak cengkeh ini tidak hanya bisa digunakan untuk jeruk, tapi bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Mungkin dosisnya saja yang perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman bersangkutan. Misalnya cabai, kentang, bawang, jahe, dan lain sebagainya. Yap, kita lanjut pada trip kedua untuk proses pembuatan ekstrak cengkeh atau penghalusannya. Tadi yang trip pertama, yang bagian pertama tadi, sudah kita masukkan ke dalam ember. Itu sudah cukup halus. Terlihat itu di ember sebelah kanan yang warna hitam, itu sudah halus. Nah, sekarang kita masuk pada proses pembuatan yang kedua. Harus sampai habis juga ini. Tidak cukup 2 kali atau 3 kali. Mungkin 5-6 kali ini proses pemblenderannya. Semua bagiannya kita masukkan lagi. Ya. Kemudian kita kasih air. Tambahkan lagi airnya yang berfungsi sebagai pelumas. Nah, kita mulai menyaring. Sudah selesai ya. Kita potong saja videonya, biar tidak terlalu panjang durasinya dan membosankan juga. Ya, kita coba saring. Wah, butuh bantuan juga ini. Ini bapak saya. Ya, kita saring. Itu pakai, ada saringannya itu. Ya. Masuk. Hampir habis. Sedikit lagi. Ya, habis. Nah, begitulah proses pembuatan ekstraknya. Ekstrak dari cengkeh yang mencakup daun, gagang, ranting, dan buah cengkehnya itu sendiri. Bunganya juga ada tadi. Nah, kemudian itu hasil ampas. Ampas yang tidak bisa dihaluskan oleh blender. Itu kita masukkan kembali ke dalam ember yang nantinya akan kita gunakan atau kita aplikasikan, kita letakkan di sekitaran batang atau perakaran jeruk yang sudah terkena penyakit busuk pangkal batang dan busuk akar. Ya, kita singkirkan dulu. Nah, itu. Nah, yang sebelah kiri itu air dari ekstrak cengkeh. Air ya. Yang sebelah kanannya itu ampasnya. Kedua-duanya nanti itu akan kita aplikasikan, akan kita gunakan pada tanaman jeruk. Nah, ini terlihat. Ya, ampasnya kita taburkan dulu di sekitaran pangkal batang jeruknya, di sekitaran perakaran. Semoga saja cara seperti ini bisa membantu untuk menyembuhkan jeruk yang sudah terkena penyakit busuk pangkal batang dan busuk akar, yang kita bahas pada video sebelumnya. Yap. Ada di deskripsi ya, video yang berkaitan dengan pembuatan fungisida nabati ini. Video sebelumnya itu nanti saya taruh di deskripsi. Ada di deskripsi maksudnya. Yap. Nah, itu kita taburkan ampas-ampasnya. Semoga saja bisa mengatasi jamur Phytophthora yang sangat berbahaya bagi tanaman jeruk. Bersihkan lagi sisa-sisanya yang masih tertinggal di dalam ember. Ya. Yap. Kita tuangkan semuanya. Nah, kosong. Selanjutnya, cairan
atau air dari ekstrak cengkeh tadi akan kita spraykan atau semprotkan kepada tanaman jeruk yang sudah terkena penyakit akibat Phytophthora. Itu terlihat saya lagi menghidupkan mesin sprayernya atau mesin semprotnya. Cara penggunaan semprot ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Sebelum ini maksudnya. Nah, itu kita lanjutkan untuk memasukkan cairan dari ekstrak cengkeh tadi, airnya. Kita bagi dua saja. Setengah bagian untuk satu tank. Bukan satu tank maksudnya. Setengah bagian dari yang satu ember itu ekstrak cengkeh, air ekstrak cengkehnya kita campurkan nanti dengan sekitar 12 liter air. Ditambahkan nanti dengan air. Itu ada sekitar 6 liter itu. Ada sekitar 6 liter ekstrak cengkehnya. Air ekstrak cengkehnya. Kemudian kita tambahkan lagi dengan air biasa. Air sumur maksudnya. Yang ada di dalam drum yang berwarna hijau itu. Drum plastik. Kita tambahkan juga dengan sebanyak 6 liter juga. Jadi nantinya isi tank kita ini 12 liter. Ya, sudah. Hampir. Isi tanknya sekitar 12 liter. Cukup. Selanjutnya, kita bersiap-siap untuk melakukan spray atau penyemprotan terhadap tanaman jeruk. Kita aplikasikan langsung ya ke jeruknya. Ekstrak cengkeh ini. Itu ukurannya 5 liter. Ya. Itu ukuran 10 liter. Nah, airnya segitu, kira-kira 12 liter lah isi semuanya. Spray kita ini ukurannya 20 liter. Sekarang kita bersiap-siap untuk menuju TKP. TKP tempat kejadian perkara di mana adanya jeruk yang terserang busuk pangkal batang dan busuk akar. Check it out. Nah, inilah jeruk yang terkena busuk pangkal batang dan busuk akar. Sekarang kita lanjut untuk spraynya, menyemprotnya. Tuh. Bagian bawah, seluruh bagian dari tanaman jeruk ini dulu kita semprot. Karena ekstrak cengkeh ini tidak hanya berfungsi sebagai fungisida nabati, juga berfungsi sebagai insektisida, bakterisida, fungisida, nematisida, maupun moluskisida. Nah, itu kita semprot bagian dalamnya tadi. Terus sekarang kita semprot bagian luar dari daun jeruknya. Basah semuanya ini. Ya, lanjut kita keliling. Keliling untuk melakukan penyemprotan. Sebenarnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau jeruknya sudah sakit seperti ini, kerja ekstra keras kita untuk menyembuhkannya. Alangkah baiknya kalau ada saudara, bapak, ibu, teman yang menonton video ini bertanam jeruk, membudidayakan jeruk, itu sebaiknya sebelum penyakit menyerang, ada baiknya dicegah terlebih dahulu penyakit itu, datangnya penyakit tersebut. Dengan melakukan perawatan yang intensif dan berkelanjutan. Penyemprotan terhadap jeruk yang terkena Phytophthora sudah selesai. Selanjutnya, sebagai tindakan preventif, agar jeruk yang berada di sebelahnya juga tidak terkena penyakit yang sama, tidak menular dari teman yang berada di sebelahnya, kita juga melakukan penyemprotan sebagai tindakan preventif atau mengantisipasi agar jeruk yang berada di sebelah yang sakit tadi tidak terkena penyakit, tidak tertular penyakit. Yap. Semacam pemberian vaksin lah ya terhadap jeruk yang belum terkena penyakit Phytophthora, akibat Phytophthora. Nah, ini kita spray dengan cara yang sama sebagai tindakan preventif
atau antisipasi agar jeruk yang belum terkena Phytophthora ini bisa terjaga kesehatannya, tidak terserang oleh jamur Phytophthora. Video ini merupakan bagian dari rangkaian video yang akan saya buat terkait dengan cara terpadu untuk mengatasi penyakit busuk pangkal batang dan busuk akar pada tanaman, khususnya jeruk. Pada video setelah ini, saya akan membahas tentang fungisida organik, fungisida anorganik, dan fungisida kimia yang buatan pabrik itu biasanya kita beli di toko-toko pertanian. Baiklah, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang cengkeh sebagai fungisida nabati. Terima kasih atas perhatiannya.